Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Baraya Alam, channel terkece, terbadai, dan teraniaya. Apa kabar sobat Baraya, dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Cerita mistis kali ini, observasi yang menjadi malapetaka. Semistis apakah ceritanya? Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu dong. Februari 2008. Namaku Asrul. Aku berasal dari Bandung. Aku kuliah di salah satu universitas yang berada di kota Bogor. Hari-hariku kulewati dengan kuliah dan bekerja paruh waktu demi untuk mendapatkan uang jajan tambahan. Bahkan terkadang kalau ada job, aku suka diajak temanku Irwan untuk mengisi acara di kafe-kafe yang berada di kota Bogor. Tepatnya jadi penyanyi kafe panggilan gitu. Maklum, kata teman-temanku, suaraku mirip Charlie ST12. Semester demi semester aku lalui. Gak terasa sampai di semester 5 aku harus menjalani observasi di salah satu desa yang berada di Kabupaten Bogor. Tentunya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliahku. Sebuah desa yang cukup jauh dari pusat kota dengan akses jalan yang masih berkontur tanah merah. Waktu itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Dan setiap kelompok terdiri dari 5 orang, 2 cewek dan 3 cowok. Di antaranya Nia dan Tia. Aku, Asep, dan Irwan sebagai ketuanya. Dan kami pun memutuskan untuk berangkat hari Senin sore. Hujan rincik-rincik menemani perjalanan kami. Sampai saatnya kami menemukan jalan yang sangat jeblok atau becek. Karena kebetulan Bogor pada waktu itu lagi di musim penghujan. Dan membuat kami yang berada di dalam mobil terasa seperti sedang off-road. Tapi di perjalanan kami disuguhkan dengan pemandangan yang sangat memanjakan. Pesawahan yang berundak, yang membentang luas, yang diselimuti bukit-bukit yang membuat mata ini tak bosan melihatnya. Parit-parit kecil yang dialiri air yang sangat bersih berada tepat di bawah pesawahan itu, menambahkan keindahan desa yang akan kami tuju. Namun, setelah alam selesai mempertontonkan keindahannya, kami pun melewati jalan yang rimbun dengan pepohonan jati. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Mang Koko memberhentikan mobilnya. Mang Koko adalah driver yang kami sewa untuk mengantarkan kami ke desa yang kami tuju. Waktu itu menunjukkan tepat jam 6 sore. Aku bertanya pada Irwan, yang kebetulan duduk di depan. "Kenapa, Wan?" tanyaku pada Irwan. "Gak tahu nih, Mang Koko," jawab Irwan. Lalu Mang Koko langsung menjawab, "Itu di depan ada anak kecil, Mas."
sambil Mang Koko mengangkat tangan dan menunjuk ke arah depan. "Mana, Mang? Aku nggak lihat," heranku waktu itu. "Iya, Mang, aku juga nggak ngeliat," Irwan mempertegas perkataanku. Lalu Mang Koko menyalakan lampu tembak untuk menerangi jalan. Dan betapa kagetnya aku dan Irwan melihat sosok anak kecil berbaju putih dengan rambut sebahu masuk ke dalam rimbunnya pohon jati. Dan hanya Mang Koko, Irwan, dan aku yang melihat anak kecil itu. Sedangkan Asep, Nia, dan Tia tertidur karena kelelahan. Dalam pikirku, ngapain anak kecil berada di tempat sepi gini? Apalagi bentar lagi azan maghrib. Tapi ya udahlah, pikirku pada waktu itu. "Udah, Mang, jalan lagi aja," ucap Irwan kepada Mang Koko. Mang Koko pun kembali menginjak pedal gasnya. Mobil pun berjalan perlahan melewati tempat anak kecil tadi. "Coba, Mang, bunyikan klakson," ujarku memberitahu Mang Koko. Dengan sedikit terheran-heran, kami pun memperhatikan di sekelilingnya. Barangkali anak kecil itu masih ada. Tapi anak kecil itu entah kemana. Raib bak ditelan bumi. Setelah 3 jam lebih kami di perjalanan, kami pun sampai di desa yang kami tuju. Bangunan berlantai 2 yang bakal menjadi tempat tinggal kami pun sudah terlihat. Alhamdulillah. "Bangun, bangun, bangun, bangun." Aku pun membangunkan Asep, Nia, dan Tia. "Udah sampai, Srul," ujar Asep kepadaku. "Udah, Sep." "Enak bener lu, bangun tidur udah sampai," timpalku. "Tahu lu, Sep, kerja lu molor mulu," ujar Nia dan Tia. "Ah, lu berdua juga sama, tukang molor," timpal Asep. Terlihat sepasang suami istri yang sedang menunggu kami di teras rumah. Aku dan Irwan pun langsung turun dan menghampirinya. "Assalamualaikum, Pak, Bu. Perkenalkan, nama saya Asrul dan ini teman saya, Irwan." Waalaikumsalam. Saya Pak Jumanta dan ini teh istri saya, Bu Mimin, jawab Pak Jumanta dengan nada khas Sundanya. "Kami teh pemilik rumah ini. Semoga kalian betah ya. Dan kalau ada perlu apa-apa, boleh hubungi saya. Rumah kami tak jauh dari sini." Sedangkan Bu Mimin sedang berbincang-bincang dengan Asep, Nia, dan Tia sambil menurunkan barang-barang. "Oh, iya, Pak. Makasih atas tawarannya. Insya Allah nanti kami main ke rumah Bapak," jawab Asrul. Kami pun merapikan barang-barang dan membawa masuk ke dalam rumah. Tak luput Pak Jumanta dan Bu Mimin pun membantu kami. "Nanti buat perempuan tidur di kamar atas ya. Awas, jangan nyampur pamali. Di atas juga ada kamar mandi. Dan ingat ya, jangan mandi pas azan maghrib," ujar Bu Mimin kepada kami seperti melarang. Belum sempat saya menanyakan kenapa enggak boleh mandi pas azan maghrib, tiba-tiba ada yang datang. "Assalamualaikum, Pak, Bu. Itu ada tamu di rumah." Rupanya yang datang anak Pak Jumanta. Mereka pun segera pulang dan belum menjelaskan apa-apa.
Malam itu pun kami langsung tidur, mungkin karena kecapean. Pagi harinya, kami memulai aktivitas untuk observasi di kampung sekitar. Sampai selesai sekitar jam 1 siang. Dikarenakan aktivitas pun selesai, kami pun pulang lagi ke kontrakan. Sep, coba kamu ke warung depan sana, beli bahan pokok buat makan sore nanti. Suruhnya Irwan kepada Asep. Asep pun bergegas ke rumah Pak Jumanta untuk meminjam sepeda motor. Jalan yang Asep lewati sangatlah lengket, jeblok, becek. Mungkin karena semalam hujan deras. Bahkan hingga siang itu pun cuaca masih mendung. Sebentar-sebentar Asep harus turun dari motor untuk membersihkan lumpur yang nempel di ban. Kebetulan suasana di jalan tersebut sepi banget. Maklum, masih belum banyak rumah. Saat Asep melewati pemakaman, tiba-tiba hujan turun lagi. Warung yang Asep tuju masih jauh. Masih harus melewati jembatan. Dari kejauhan sudah nampak jembatan. Asep melihat ada anak perempuan cantik pakai baju putih, rambut sebahu dengan poni di kening. Wajahnya bulat namun pucat. Mungkin kedinginan karena kehujanan. Asep pun bergegas turun dari motornya dan menghampiri gadis kecil itu sambil bertanya, "Dek, kamu kok hujan-hujanan? Nanti sakit loh." Gadis kecil itu pun hanya diam saja. Asep pun bertanya lagi, "Nama kamu siapa? Rumahmu di mana? Semalam berbuat apa? Ayo, kakak antar pulang." Tapi gadis kecil itu pun justru menangis sambil berkata, "Rumahku di sana, Kak." Gadis kecil itu menunjuk rumah besar yang punya toko paling besar yang akan Asep tuju saat itu. Beberapa kali Asep pujuk gadis itu, tapi tetap saja menolak untuk diajak pulang ke rumahnya. Akhirnya Asep pun meninggalkan gadis itu tetap di sana, dengan tujuan akan memberitahu orang tuanya agar menjemput gadis kecil itu. Sesampainya Asep di toko yang dituju, Asep bergegas belanja sesuai kebutuhan yang telah dicatat. Tak lupa Asep memberitahu soal anak kecil tadi. Tapi pemilik toko itu bilang, "Aku gak punya anak seusia itu, Mas. Anak bungsuku laki-laki. Itu pun sudah besar." Lah, terus gadis kecil tadi? Dan Asep pun langsung buru-buru pulang. Tujuannya adalah memastikan bahwa anak kecil itu masih ada di sana. Tapi setiba di sana, gadis kecil itu pun tidak ada. Kemana perginya? Gumam Asep dalam hati. Mau tahu cerita kelanjutannya seperti apa? Ngopi dulu. Sore hari pun tiba. Nia dan Tia sibuk memasak di dapur. Selesai masak, Nia pun langsung mandi. Dan bertepatan dengan waktu maghrib,
Nia lupa dengan larangan Ibu Mimin. Selesai mandi, Nia lupa membawa handuk. Nia pun memanggil Tia. "Tia, Tia, tolong ambilkan handuk dong," panggil Nia. Tak lama Tia pun datang membawa handuk. Nia berjalan ke tengah rumah. Alangkah kagetnya Nia melihat Tia sedang makan dengan yang lain. Nia pun langsung lari ke dapur untuk memastikan Tia yang ada di dapur. Ternyata Tia nggak ada. Namun di kamar mandi terdengar suara. Nia pun pelan-pelan membuka pintu kamar mandi. Dan alangkah kagetnya Nia melihat sosok nenek-nenek dengan rambut berantakan dan bermata hitam sedang menjilat-jilat darah yang ada di pembalut. Kebetulan saat itu Nia sedang haid. Saat Nia hendak membalikkan badan, Nia dikagetkan dengan penampakan pocong berwajah hancur. Sangat menyeramkan. Nia pun teriak. Sontak membuat Asrul, Irwan, Asep, dan Tia lari berhamburan ke dapur. Kami pun kaget melihat Nia dengan keadaan tergeletak tak sadarkan diri. Kami pun panik, bingung harus berbuat apa. Namun tiba-tiba Asep kesurupan. Suara Asep pun berubah seperti nenek-nenek dan berkata, "Berikan aku darah gadis itu. Berikan aku darah gadis itu." "Wan, coba kamu ke rumah Pak Jumanta untuk meminta bantuan," suruhku kepada Irwan. Irwan pun langsung lari untuk meminta pertolongan. Tak lama berselang, Pak Jumanta pun datang bersama anaknya yang bernama Umar. "Aya naon ieu? Ada apa, Jang?" Tanya Pak Jumanta. Dan aku pun menjelaskan, "Ini Pak, tadi Nia selesai masak. Pas maghrib langsung mandi, tiba-tiba teriak-teriak Pak." "Kenapa mandi pas maghrib?" bentak Pak Jumanta dengan nada yang keras. "Umar, coba kamu panggil Pak Ustadz Sulaiman," suruhnya kepada anaknya. Situasi saat itu pun semakin gak karuan. Makanan yang tadi dimasak berubah menjadi sekumpulan belatung yang menjijikan. Tak berselang lama, Umar pun datang bersama Ustadz Sulaiman. Terjadi perkelahian antara Ustadz Sulaiman dengan Asep yang sedang dirasuki setan jahanam. Seketika Asep pun berubah menjadi menyeramkan dengan mata merah, gigi bertaring, serta kuku yang panjang. Pak Ustadz pun langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan alhamdulillah, semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua teratasi oleh Ustadz Sulaiman. Akhir cerita, karena kejadian itu, kami pun tidak menyelesaikan observasi di desa itu. Kami pun pulang ke rumah masing-masing. Dan selang beberapa hari pun saya mendapati kabar buruk tentang Nia. Ternyata Nia pun jatuh sakit. Dan tak lama kemudian beliau meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Entah ini ada hubungannya dengan kejadian di desa itu atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Cerita pun tamat.